Apa kabar sahabat gudang buku? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Pada video kali ini, saya akan masuk pada bagian pertama dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah Ibrahim bin Tariq, bin Nahur, bin Sarub, bin Ragu, bin Falik, bin Abir, bin Shalih, bin Arfakshat, bin Sam bin Nuh alaihissalam. Demikian menurut penjelasan ahli kitab, yaitu Bani Israel dalam kitab mereka. Nama ibunda Nabi Ibrahim adalah Amilah. Sementara itu, Al-Kalabi berkata, nama ibunda Ibrahim adalah Buna binti Karbita bin Kartsi, salah seorang dari Bani Arfakshat bin Sam bin Nuh alaihissalam. Sebagian orang mengatakan bahwa ketika Tariq, yaitu ayah Nabi Ibrahim, berumur 75 tahun, lahirlah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dilahirkan di Gautha, Damaskus, di sebuah desa yang bernama Barzah, yang terletak di Gunung Kasyun, yaitu sebuah gunung yang terkenal di kota Damaskus. Ibnu Abbas berkata, pendapat yang benar adalah Nabi Ibrahim dilahirkan di Babilonia. Dinisbatkannya Babilonia sebagai tempat kelahiran Ibrahim berdasarkan dalih bahwa beliau pernah mengerjakan sholat di sana ketika beliau mengunjungi keponakannya, yaitu Nabi Lut alaihissalam. Nabi Ibrahim menikah dengan Sarah. Sarah adalah wanita mandul yang tidak dapat melahirkan anak. Tariq berangkat bersama putranya Ibrahim, istrinya, dan Lut dari wilayah Kaldaniun menuju daerah yang ditempati oleh orang-orang Kan'an. Selanjutnya mereka menetap di Haran, dan di tempat inilah Tariq wafat dalam usia 250 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa ayah Nabi Ibrahim tidak dilahirkan di Haran, tapi di wilayah Kaldaniun, suatu kawasan di Babilonia. Anak-anaknya juga lahir di Kaldaniun, yaitu di Babilonia. Setelah itu mereka pindah ke tanah air bangsa Kan'an, yaitu Baitul Maqdis. Setelah itu mereka bertempat tinggal di Haran, yang saat itu masih merupakan wilayah Kaldaniun. Mereka juga menetap di Jazirah Arab dan Syam. Mereka menyembah 7 bintang. Orang-orang yang membangun kota Damaskus juga menyembah 7 bintang tersebut. Oleh sebab itu, setiap pintu dari 7 pintu kuno di Damaskus memiliki relief gambar yang melukiskan 7 bintang tersebut. Demikianlah penduduk Haran menyembah bintang, berhala, dan semua penduduk bumi pada saat itu merupakan komunitas orang-orang kafir, kecuali Ibrahim, istri beliau yaitu Sarah, dan keponakan beliau Lut alaihissalam. Ibrahim alaihissalam adalah orang yang dipersiapkan oleh Allah sebagai rasul dan bertugas melenyapkan kesesatan, kebatilan, dan menanamkan ajaran tauhid. Oleh sebab itu Allah senantiasa menjaga Ibrahim dari segala bentuk kesesatan dan kebatilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum Musa dan Harun, dan adalah kami mengetahui keadaannya. Quran Surah Al-Anbiya ayat 51. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan bumi, dan agar ia termasuk orang yang yakin ketika malam telah gelap, ia melihat sebuah bintang lalu ia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, ia berkata, saya tidak suka pada yang tenggelam. Kemudian tatkala melihat bulan terbit, ia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, ia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Kemudian tatkala melihat matahari terbit, ia berkata, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Tapi tatkala matahari itu terbenam, ia berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung pada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Dan ia dibantah oleh kaumnya. Ia berkata, apakah kalian hendak membantah tentang Allah, padahal sesungguhnya Allah telah memberi petunjuk kepadaku? Aku tidak takut terhadap sembahan-sembahan yang kalian persekutukan dengan Allah, kecuali jika Tuhanku menghendaki sesuatu itu.
Pengetahuan Tuhanku meliputi segala sesuatu, maka apakah kalian tidak dapat mengambil pelajaran? Lagi pula, bagaimana aku takut pada sembahan-sembahan yang kalian persekutukan dengan Allah? Padahal kalian mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang Allah sendiri tidak menurunkan hujah kepada kalian untuk mempersekutukannya. Oleh sebab itu, manakah di antara dua golongan itu yang lebih berhak memperoleh keamanan jika kamu mengetahui? Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah yang mendapat keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Itulah hujah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan siapa yang kami kehendaki beberapa derajat. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-An'am ayat 75-83. Adapun penduduk Babilonia adalah kaum yang menyembah berhala. Mereka diperingatkan oleh Ibrahim melalui dialog dan perdebatan bahwa penyembahan berhala merupakan perilaku yang sesat, menyimpang dan batil. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, Ibrahim berkata, sesungguhnya berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah adalah untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kalian dalam kehidupan dunia ini. Kemudian pada hari kiamat sebagian kalian mengingkari sebagian yang lain, dan sebagian kalian melaknati sebagian yang lain, dan tempat kembali kalian ialah neraka, dan sekali-kali tidak ada bagi kalian seorang penolong pun. Quran Surah Al-Ankabut ayat 25. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Al-Anbiya yang artinya, dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum Musa dan Harun, dan adalah kami mengetahui keadaannya. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kalian tekun beribadah kepadanya? Mereka menjawab, kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya. Ibrahim berkata, sesungguhnya kalian dan bapak-bapak kalian berada dalam kesesatan yang nyata. Mereka menjawab, apakah kamu datang kepada kami dengan sungguh-sungguh, ataukah kamu termasuk orang-orang yang bermain-main? Ibrahim berkata, sebenarnya Tuhan kalian adalah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberi bukti atas yang demikian itu. Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhala kalian sesudah kalian pergi meninggalkannya. Lalu Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur, berpotong-potong, kecuali yang terbesar dari patung-patung yang lain, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya ia termasuk orang-orang yang zalim. Mereka berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim. Mereka berkata, kalau demikian, bawalah ia dengan cara yang dapat dilihat orang banyak, agar mereka menyaksikan. Mereka bertanya, apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, hai Ibrahim? Ibrahim menjawab, sebenarnya patung besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada berhala itu jika mereka dapat berbicara. Lalu mereka telah kembali pada kesadaran, dan Ibrahim kembali berkata, sesungguhnya kamu sekalian adalah orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Kemudian kepala mereka jadi tertunduk, lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Ibrahim berkata, lalu mengapa kalian semua menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun, dan tidak pula memberi mudarat kepada kalian? Celakalah kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Apakah kalian tidak memahami juga? Mereka berkata, bakarlah ia, yaitu bakarlah Ibrahim, dan bantulah tuan-tuan kalian jika kalian benar-benar hendak bertindak. Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Quran Surah Al-Anbiya ayat 51-70. Allah juga berfirman dalam surah Asy-Syu'ara yang artinya, dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim ketika ia berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apakah yang engkau sembah? Mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya. Ibrahim berkata, apakah berhala-berhala itu mendengar doa kalian sewaktu kalian berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat kepada kalian atau memberi mudarat?
Mereka menjawab, sebenarnya kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikian. Ibrahim berkata, apakah kalian memperhatikan apa yang selalu kalian dan nenek moyang kalian sembah? Karena sesungguhnya yang kalian sembah itu adalah musuh kalian, kecuali Tuhan semesta alam yang telah menciptakan aku, maka dialah yang menunjuki aku. Dialah Tuhanku yang memberi makan dan minum kepadaku, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Dia pula yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali. Dan yang amat aku inginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 69-83. Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongan orang-orang saleh. Ingatlah ketika ia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci. Ketika ia berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apakah yang kalian sembah itu? Apakah kalian menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Lalu apakah tanggapan kalian terhadap Tuhan semesta alam? Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Kemudian ia berkata, sesungguhnya aku sakit. Lalu mereka berpaling darinya dengan membelakang. Kemudian ia pergi dengan diam-diam pada berhala-berhala mereka. Lalu ia berkata, apakah kalian tidak makan? Mengapa kalian tidak menjawab? Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya. Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas. Ibrahim berkata, apakah kalian menyembah patung-patung yang kalian pahat itu? Padahal Allah yang menciptakan kalian, dan apa yang kalian buat itu? Mereka berkata, dirikanlah suatu bangunan untuk membakar Ibrahim. Lalu lemparkanlah ia ke dalam api yang menyala-nyala itu. Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Quran Surah Asy-Syaffat ayat 83-98. Mereka sebenarnya menerima fakta logis yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, bahwa berhala-berhala itu tidak bisa mendengar doa mereka, tidak bisa memberi manfaat, dan tidak pula bisa mendatangkan mudarat atau bahaya. Motivasi mereka untuk menyembah berhala-berhala itu tidak lain karena menjalankan tradisi nenek moyang mereka yang sudah berlaku turun-temurun. Mereka hanya mengikuti dalam kesesatan dan kebodohan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Oleh sebab itu, Nabi Ibrahim berlepas diri darinya dan merendahkan berhala-berhala itu. Kalau berhala-berhala itu benar-benar dapat menimbulkan mudarat atau bahaya, pasti ia dapat membahayakan keselamatan Ibrahim. Begitu pula jika berhala-berhala itu dapat memberikan pengaruh tertentu, ia pasti akan memberikan balasan yang setimpal kepada Ibrahim atas perlakuannya kepada berhala-berhala itu. Nyatanya berhala itu tidak dapat melakukan apa-apa. Sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel Gudang Buku untuk melihat kelanjutan dari kisah para nabi. Dan jangan lupa juga untuk share video ini jika menurut kalian bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.